Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran daring 11 produksi film. Nah, pada materi ini kita akan membahas kompetensi dasar menganalisis fungsi dasar visual effect dan kemudian kita akan mempraktikkan fungsi dasar visual effect tersebut. Nah, materi ini tidak berbeda dengan materi sebelumnya yang kita akan membahas tentang chroma key, keying, compositing, tapi ada tambahannya yaitu kita akan mengenal tentang rotoscoping, kemudian rotobrush. Tapi yang terpenting di sini adalah kita akan mengetahui tentang rotobrush dulu. Bagaimana rotobrush digunakan di After Effects. Seperti seleksi gambar seperti di Photoshop ya, tidak berbeda jauh. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang keying, tentang ini apa namanya? Key, chroma key ya. Nah, tentang keying atau compositing. Istilah visual effect diantaranya adalah ada keying, compositing, kemudian ada green screen dengan penggunaan green screen atau blue. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan kok. Keying kita bisa menggunakan latar biru atau menggunakan latar hijau yang kemudian dua background itu kita bisa gantikan dengan yang kita inginkan. Nanti ada tujuan atau fungsi dari visual effect itu kenapa kita menggunakan itu, kita ubah itu kenapa. Nah, kalau di sini kita membahas tentang compositing di mana dua background ini kemudian kita jadikan satu gambar seperti ini. Seperti yang di bawah. Jadi gambar cewek, cowok, kemudian kita gabungkan, jadi itu menjadi sebuah compositing. Jadi istilahnya compositing. Keyingnya menggunakan layar hijau atau menggunakan layar biru. Kalau ini kita menggunakan layar hijau. Nah, sudah paham ini? Kemudian yang kedua, yang ke ini, kemudian, nah ini adalah teknik rotoscoping ya. Kita akan membahas rotoscoping. Nah, kemudian ada rotoscoping tadi, keying, compositing, rotoscoping. Nah, rotoscoping ini begini contohnya. Nah, ada sebuah subjek orang dengan background ini, kemudian kita sisipin, kita ganti atau kita tambahkan di belakangnya itu ada tulisan. Jadi kita harus kan tekniknya kita harus menyeleksi gambar orangnya dulu, kita potong istilahnya kalau di Photoshop, kemudian kita taruh di layar kedua tulisan ini. Jadi sehingga antara background dan subjeknya itu diselipkan tulisan ini. Jadi otomatis kita harus memisahkan antara subjek dengan backgroundnya sehingga bisa diselipkan tulisan rotoscope ini tadi. Nah, bagaimana itu tekniknya? Nah, masuk lagi ke dalam istilah-istilah tadi. Istilah-istilah tadi kan ada chroma key, rotoscoping atau rotobrush. Nah, ini chroma key tadi, apa itu chroma key? Nah, itu adalah teknik untuk menyeleksi area yang tidak digunakan dalam penyuntingan selanjutnya. Umumnya chroma key digunakan untuk mentransparansikan warna latar belakang. Warna yang dipakai adalah biru dan hijau. Kemudian kalau rotoscoping adalah untuk menyeleksi objek-objek tertentu yang berada dalam gambar. Nah, ini biasanya dipakai untuk menyeleksi objek bergerak. Jadi di gambar tadi yang sebelumnya ini, nah ini orangnya pun ini bergerak. Jadi ketika dia bergerak, tulisannya ada di belakang. Nah, pada gambar yang pertama ini bergerak, cuma tidak ada tulisan. Jadi menggunakan teknik rotoscoping, kita seleksi dulu gambar orangnya, kemudian eh, kita, karena orang bergerak, kita harus pelan-pelan untuk frame by frame kita mengganti kita rotoscope frame by frame juga karena tangannya bergerak ke kanan. Jadi kita juga rotoscope ke kanan, kita seleksi ke kanan. Itu per frame. Bayangkan kalau ada 10 menit atau lebih dari itu, kita harus frame by frame untuk menseleksi itu. Frame by frame di apa namanya? Di After Effects. Nanti mungkin saya berikan contohnya ya. Nah, di kembali lagi ke ini, rotobrush begitu juga, sama bersama dengan rotoscoping, cuman dia di brush. Jadi di brush dulu, seleksi areanya yang mau di apa? Mau diganti ataupun mau diambil, diganti seleksi. Nah, kemudian baru sama seperti rotoskop digerakkan. Kemudian yang kita beralih ke slide selanjutnya.
Nah ini dia tadi peringatan dari rotobrush. Rotobrush ini mempercepat pengerjaan rotoscoping karena umumnya membutuhkan pembuatan garis. Jadi kita sama diseleksi, kemudian tapi kalau rotobrush ini di brush, area yang mau diseleksi itu di brush. Nah baru kemudian mungkin kemudian kita di inverse ya, di inverse. Jadi tinggal tinggal backgroundnya aja, tinggal subjeknya aja yang seleksi yang digunakan. Nah, yang ke-7, yang ke-8, slide yang ke-8. Nah, ini kita seleksi seperti di gambar ini. Nah, ini diseleksi. Kalau orthoscoping itu diseleksi dulu, orthoscoping diseleksi. Gambar ini contohnya gambar yang tadi diseleksi dulu di ini, kemudian eh, kemudian nanti di ini ada selanjutnya. Nah, kita ambil backgroundnya hilang, kita del, nah, otomatis tidak usah di del, di rotoscope dia akan ini apa namanya, dia akan otomatis dia akan ini apa namanya akan hilang kalau di ini, kalau di ini ada sedikit kendala nih, unloading terus ini. Nah jadi paham ini di rotoscope di seleksi area seperti yang saya jelaskan sebelumnya ini. Nah ini rotoscoping ini seleksi area. Nanti kita contohkan di Adobe After Effects ya. Kemudian kemudian kita ini ada sedikit kendala nih, selalu unloading karena filenya dari file eksternal. Nah nanti jadi terseleksinya adalah gambaran depan. Perbedaannya kalau di Photoshop kan hanya foto saja, tapi kalau di video, kalau ini di rotoscoping ini adalah video, jadi dia bergerak, kita ikuti gerakannya, kita harus rotoskop kemana dia bergerak, kita seleksi di mana dia bergerak itu. Kemudian nah ini ada contohnya di After Effects saya sedikit membuat. Nah ini kita buat, nah itu kan kita seleksi, kita rotoskop dulu dengan menggunakan apa ini, dengan menggunakan ini namanya pen tool, kita gunakan pen tool, kita tentukan dulu titik-titiknya. Mungkin kita akan membuat dari awal ya, kita impor lagi, kita impor filenya, ini filenya kita impor, kita masukkan file impor. Nah ini kita buat file new composition baru aja. Oh ini sudah muncul load. Oh kita buat new composition baru aja ya. Nah kita masukkan ke timeline, taruh di timeline, kita perkecil ini, kita lihat. Nah ini, nah kalau kita mau rotoscope ini kan bergerak kan, nah ini kan bergerak, ini bergerak, nah ini bergerak. Nah kita seleksi dulu, kita gunakan pen tool. Nah kita pen tool, kita seleksi mana yang mau digunakan. Nah ini kita buat seleksi yang mau digunakan dulu. Kita dulu ya, agak sembarang dulu ya, nanti mungkin kalau sudah delete kita bisa buat. Nah ini dia, kemudian kita bisa masuk ke masking. Nah di sini nanti kita di shape itu nih, nah, di padnya itu kita bisa gerakin, kita bisa gerakkan. Nah ini dari sini dulu, frame sini dulu, kemudian bergerak satu frame ke sana, kita gerakin lagi sini ya, sini, kemudian lagi kita ke sana. Nah ini rotoscope, kemudian lagi dia ke sini. Nah dia ini adalah rotoscoping ya. Kita bisa ini nanti perbaiki ya di sini. Nah itu mungkin jelas itu. Nah itu tadi contoh dari rotoscoping, dan sedikit saya memberikan contoh di
terus. Jadi tidak boleh terlewat sedikit pun karena nanti mempengaruhi terhadap background yang kita seleksi atau subjek yang kita seleksi. Backgroundnya juga supaya tidak kelihatan. Itu mungkin kesulitannya. Nah, mungkin itu saja sedikit. Jadi kalian tadi mengenal apa itu visual effect, apa itu rotoscoping ya. Kemudian ada apa namanya tadi, rotobrush. Jadi yang paling saya kenalkan tadi adalah rotoscoping. Rotoscoping dulu. Ya, mungkin itu dari saya. Sekian. Ada sedikit penugasan di sini. Ada penugasan, saya loading dulu penugasannya. Penugasannya saya loading dulu. Penugasan di slide nomor 9. Sebentar ya, saya loading ini. Penugasan, nah ini dia. Ya, tugasnya adalah gunakan software video editing di HP kalian untuk membuat sebuah visual effect dengan latar hijau atau biru, green screen atau blue screen, yang kemudian layar biru atau hijaunya itu kamu ganti dengan yang kamu inginkan. Seumpama kamu ambil gambar kamu di belakang kain hijau, kamu cari kain hijau, atau kamu tembok rumahmu warna hijau atau tembok rumahmu warna biru, tapi yang rata ya. Mungkin yang rata, tidak ada apa, kotor atau bentong-bentongnya, tidak bisa, dia harus rata hijau. Kemudian kamu seleksi, kamu ambil eh, hijau atau birunya itu kamu gantikan dengan gambar gunung semuanya atau gambar langit, sehingga gambarmu itu kamu berada di gunung. Nah, itu dasar kita belajar chroma key sama blue key ya, menggunakan layar biru, datar hijau. Gampang sekali. Mungkin di Game Master bisa untuk seleksi ini, untuk chroma key ini. Nah, silahkan nanti apa namanya, dikerjakan. Jelas tugasnya ya. Itu mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa penugasannya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.